Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, mabuk adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kondisi yang seakan-akan terjadi di luar kesadaran seseorang. Orang yang mabuk dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan saat orang tersebut dalam kondisi sadar, hal-hal yang bodoh dan menggelikan, dan bahkan hal-hal yang membahayakan keselamatan dirinya sendiri atau orang-orang di sekitarnya. Ada dua penyebab utama seseorang menjadi mabuk. Bisa karena pengaruh minuman keras, dan bisa juga karena obat-obatan. Dalam hal ini bisa digolongkan dalam kategori mabuk jasmani. Hal serupa juga dapat berlangsung dalam hal kerohanian. Seseorang bisa melakukan apa yang jelas-jelas dilarang oleh Tuhan, namun ia dengan kesadaran jasmani penuh melakukannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, kemabukan seperti itu dialami oleh Raja Salomo. Ia mengawali perjalanannya dengan berusaha mengetahui hikmat ilahi, dan Salomo memintanya kepada Tuhan. Permintaannya dikabulkan, dan hikmat yang diperolehnya dari Tuhan memampukan Salomo meraih kekayaan dan kesuksesan yang luar biasa. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab 2 Tawarik 9 ayat 22 sampai dengan 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak, dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal. Dan begitulah tahun demi tahun. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat kesuksesan yang luar biasa yang dialami oleh Salomo, berkat kepandaian dan kelebihannya dalam hal hikmat, sehingga semua raja di bumi ini berikhtiar mencari Salomo dan membawa persembahan dan hadiah kepadanya. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata Raja Salomo menjadi mabuk oleh berkat dari hikmat tersebut dan tidak lagi memandang kepada Allah yang telah mengaruniakannya. Ia mabuk dalam pujian duniawi, kesenangan, hawa nafsu, dan kekayaan dunia. Setelah mabuk, ia pun melakukan apa yang tak mungkin terlintas dalam pikirannya dalam keadaan sadar. Ia mulai menyembah dewa-dewa asing karena pengaruh dari wanita-wanita asing yang dijadikannya sebagai istri dan gundik. Kitab 1 Raja-Raja 11 ayat 4 mencatat kehidupan Salomo pada saat tua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Suatu kondisi yang sangat miris terjadi dalam kehidupan masa tua Salomo. Mengapa Salomo dapat menyerah dan jatuh pada situasi yang separah itu? Apalagi Alkitab mencatat ia pernah berjumpa dengan Allah 2 kali dan mendengar langsung perintahnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang sedang mabuk, ia melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan selagi dalam kondisi sadar. Demikian juga halnya dengan Salomo. Jika kita melihat apa yang dialami dan telah dilakukan oleh Salomo, sehingga ia seakan-akan kehilangan kesadarannya, maka kita akan sampai pada satu pembelajaran. Bagaimana cara kita menjaga diri agar tidak terjatuh dalam kebodohan karena mabuk rohani.
dan tetap dapat berpikiran sehat dan tetap sadar sepenuhnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan memberikan segala sesuatu kepada kita, baik itu berupa berkat jasmani atau rohani dengan berlimpah, supaya kita dapat menikmatinya dengan cara yang benar. Sah-sah saja jika kita menikmati setiap bagian berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun kita harus ekstra hati-hati. Jika kita menikmatinya secara berlebihan dan terus mengejar kenikmatan dari hal itu, sehingga perhatian kita hanya terfokus kepada berkat dan kenikmatan yang ada di baliknya, serta bukan lagi fokus kepada Tuhan Sang Empunya dan Pemberi berkat, maka kita hanya akan disibukkan dengan terus-menerus mencari-cari perkara yang akan memuaskan kita, dan tanpa kita sadari, kita akan kecanduan dan menjadi mabuk. Mangsa yang paling empuk bagi si jahat adalah orang percaya yang sedang mabuk, karena ia cenderung melakukan hal-hal bodoh dan bahkan seakan-akan dengan kesadaran penuh melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang merusak rancangan Tuhan yang indah dalam hidupnya. Bagaimana kondisi saudara saat ini? Apakah saudara sedang dalam kondisi mabuk rohani? Perhatian dan perasaan saudara apakah hanya tertuju pada kebahagiaan dan kenikmatan manusiawi saudara? Jika demikian halnya, belum terlambat. Saudara sedang mendengarkan pesan Tuhan ini. Sadarilah dan berbalik pada Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau telah membangunkan kami dari mimpi kami, sehingga kami menjadi sadar akan kemabukan kami selama ini. Terima kasih untuk seluruh berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Ampuni kami kalau selama ini kami hanya mengejar kenikmatan dan kepuasan duniawi, termasuk juga berkat-berkat rohani hanya untuk kepuasan dan kebanggaan kami pribadi. Padahal sesungguhnya ada hal yang lebih luar biasa, bahkan lebih mulia, di balik setiap berkat jasmani dan berkat rohani yang telah Tuhan berikan. Kami menyadari dan kami mau kembalikan fokus kami kepada Sang Empunya dan sumber berkat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis, bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini kiranya senantiasa menjadi berkat. Tetap jaga kesehatan saudara. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.